Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pertahanan dan Keamanan Wilayah Maritim. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Nur Fadila dan Waode Eka Saputri, dan juga Waode Destriati. Baiklah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Pertahanan dan Keamanan Wilayah Maritim. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.499 pulau. Luas perairan laut mencapai 5,9 km persegi dari garis pantai sepanjang kurang lebih 81 km persegi. Tidak dapat dipungkiri, hal itu menarik keinginan negara asing untuk masuk ke perairan Indonesia. Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia yaitu pengakuan terhadap bentuk negara kepulauan. Pengakuan tersebut resmi diterima oleh 117 negara dalam sidang terakhir di Montego Bay, Jamaika tanggal 10 Desember 1982 oleh Indonesia. Laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem sumber daya yang digunakan sebagai sumber energi, sumber makanan, serta berperan sebagai media penghubung antar pulau, kawasan perdagangan, pertukaran sosial budaya, dan berperan sebagai media wilayah pertahanan sekaligus media untuk membangun pengaruh kepada pihak asing, sehingga banyak menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, Indonesia harus menjamin keamanan laut, yaitu dibutuhkan pasukan TNI Angkatan Laut untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut. Langsung saja kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah batas maritim rawan sengketa di laut Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah ALKI, yaitu alur laut kepulauan, sebagai peluang dan ancaman? Dan yang ketiga, bagaimana peranan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia? Langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan batas maritim wilayah sengketa. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang berbatasan dengan negara lain. Ada 10 negara tetangga yang perairannya berbatasan, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Filipina, Papua Nugini, Australia, Republik Pulau, dan Timor Leste. Berdasarkan identifikasi, baru batas maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati, sementara batas maritim dengan negara tetangga lainnya belum dilakukan penetapan batas-batas dasar laut atau landas kontinen, dan sebagian batas laut wilayah. Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan batas-batas maritim secara lengkap yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum laut internasional yang diatur oleh PBB tentang hukum laut yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Yang kedua, belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh. Pada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas laut teritorial atau BLT, sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Batas zona ekonomi eksklusif Indonesia tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia berhadapan dengan negara yang lebarnya 400 mil, yaitu yang pertama berhadapan dengan Malaysia dengan Singapura di Selat Malaka, yang kedua berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna sebagai sebelah barat dan timur, berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan sebelah utara,
berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi hingga Laut Filipina. Yang kelima, berhadapan dengan pulau di Samudra Pasifik. Yang keenam, berhadapan dengan Australia di Laut Arafuru hingga Laut Timur. Ketujuh, berhadapan dengan Pulau Christmas Australia di Samudra Hindia. Yang kedelapan, berhadapan dengan Timur Leste di Selat Wetar. Yang kesembilan, berhadapan dengan India di Laut Andaman. Selanjutnya, status batas-batas antara RI dengan negara tetangga yang bersumber Bakosurtanal tahun 2003, yang dimana batas wilayah Malaysia statusnya belum disepakati atau belum ada perjanjian batas. Kemudian Vietnam telah disepakati kesepakatan di tingkat teknis menunggu proses ratifikasi. Yang ketiga, Filipina belum disepakati, yaitu belum adanya perjanjian batas. Yang keempat, yaitu Timor Leste belum adanya kesepakatan atau belum adanya perjanjian batas. Yang kelima, India belum disepakati atau belum adanya perjanjian batas. Yang keenam, Singapura belum disepakati atau belum adanya perjanjian batas. Dan yang kedelapan, Thailand belum disepakati atau belum adanya perjanjian batas. Yang kesembilan, Australia telah disepakati, yaitu di Samudra Hindia, Laut Arafuru, dan Laut Timur. Baik, selanjutnya yang ketiga, batas laut teritorial atau BLT. BLT Indonesia lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu negara baik di darat, laut, maupun di udara. Yang pertama, Malaysia dengan status telah disepakati, yaitu adanya perjanjian Indonesia-Malaysia pada tahun 1970. Dan yang kedua, Singapura telah disepakati, yaitu perjanjian Indonesia dan Singapura tahun 1973. Dan yang ketiga, Timor Leste belum disepakati, yaitu perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, Pantar, hingga Pulau Fateh dan titik dasar sekutu di Pulau Timur. Dan yang keempat, Malaysia Singapura belum disepakati, yaitu perlu adanya perundingan bersama. Selanjutnya kita masuk pada batas landas kontinen atau BLK. BLK sama lebarnya dengan batas yaitu 200 mil laut atau sampai dengan maksimum 300 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Yaitu yang pertama ada India, statusnya telah disepakati, yaitu 10 titik BLK di Laut Andaman disepakati pada tahun 1974 dan 1977. Yang kedua ada Thailand, telah disepakati titik-titik BLK di Selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan pada tahun 1977. Dan yang ketiga ada Malaysia, yaitu telah disepakati ada 10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati pada tahun 1969. Dan yang keempat ada Australia, yaitu telah disepakati, yang dimana titik-titik BLK di Laut Arafuru dan Laut Timur ditetapkan melalui Kopres pada tahun 1971 dan 1972. Dan yang kelima ada Vietnam, belum disepakati, yaitu belum adanya proses negosiasi. Dan yang keenam ada Filipina, belum disepakati, yaitu belum adanya proses negosiasi. Dan yang ketujuh ada Pulau Timor Leste, yaitu belum adanya proses perundingan, sampai seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada ALKI, yaitu sebuah peluang dan ancaman. Arus laut kepulauan atau ALKI adalah konsekuensi yang harus diberikan negara-negara kepulauan yang telah diakui oleh UNCLOS 3 pada 1982. Indonesia adalah negara kepulauan pertama yang mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauan yang telah diakui oleh UNCLOS
UNCLOS 3 pada 1982. Indonesia adalah negara kepulauan pertama yang mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya. Negara yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan. Keuntungannya yaitu dapat menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari gugus kepulauan sebagai baseline-nya. Adapun penetapan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidrooceanografi agar laut pelayaran aman dilalui setiap kapal. Penentuan ALKI sendiri sebenarnya tidak diharuskan. Negara kepulauan boleh tidak menentukan ALKI-nya, sehingga yang berlaku adalah semua kapal diperbolehkan melewati jalur-jalur navigasi normal yang biasa digunakan dalam pelayaran dunia. Apabila negara menentukan ALKI-nya, maka kapal-kapal yang akan melewati rute tersebut harus mengikuti rute atau alur yang sudah ditentukan. Tidak boleh lagi bercabang-cabang dalam bernavigasi atau melimpir ke daratan. Selanjutnya kita masuk pada peran TNI Angkatan Laut. Yang pertama itu peran militer, di mana peran militer yaitu pertahanan negara dan penangkalan, yaitu menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Yang kedua yaitu peran polisionil, yaitu menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, dan memelihara ketertiban di laut. Dan yang ketiga ada peran diplomasi, di mana peran diplomasi Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai unjuk kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Dan yang keempat ada penegakan keamanan di laut, di mana TNI berkewajiban untuk menjaga integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yuridis nasional Indonesia. Adapun selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, beberapa segmen garis batas di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan laut adalah klaim negara tetangga terhadap kawasan laut menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di laut pada umumnya sudah disepakati pada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas laut teritorial atau BLT. Sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara-negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun para nelayan asing. Peran diplomasi Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai unjuk kekuatan Angkatan Laut, yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada 3, yaitu pertama, menegakkan kedaulatan negara, kedua, mempertahankan keutuhan wilayah, dan yang ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Baik, mungkin itu saja.